DPR RI mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Pengesahan itu diambil dalam pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dalam rapat paripurna ini sempat terjadi perdebatan. Mulanya Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacu menyampaikan laporan pembahasan RKUHP bersama pemerintah. Bambang juga menjelaskan urgensinya RKUHP. Dasko kemudian memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk menyampaikan catatan. Selanjutnya terjadi perdebatan panas antara perwakilan PKS dengan Dasko. Saya meminta supaya pasal ini dicabut, dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini, dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi. Waktu reformasi saya termasuk ikut demo di DPR ini. Tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang, apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya. Tidak ada yang ma'asum, yang tidak punya dosa, hanya para nabi. Presiden pun harus dikritik. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting, sudah diputuskan di sana nggak penting. Baik, kalau begitu sebentar, kasih saya waktu dulu. Catatan sudah kita terima. Ini karena fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil Catatannya rakyat. sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan kamu jadi diktator di sini. Ini Anda. Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu Oleh ngomong. karena itu saya sudah Saya cukup. minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi Jangan PKS. Pak Supri jadi diktator di sini. Saya hanya minta 3 menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab hukum Yang kedua, dengarin dulu. pidana dapat Pak Sobri, disetujui untuk kamu jangan disahkan jadi menjadi undang-undang. diktator ya. Ya. Iya, lihat itu, wartawan, begitulah DPR sekarang, ya. Wartawan begitu. Baik, Terima kasih. saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa semua fraksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari ini. Saya ngomong aja 3 menit, Bapak tidak kasih. Tetapi fraksi PKS malah Ya, ingin mentang-mentang mencabut Bapak jadi dan- ketua di situ, hak dan rakyat kau ambil. mengingkari apa yang sudah disampaikan. Itu nggak demokrasi namanya, Pak. Saya 3 sudah menit demokrasi, aja Pak. kalau nggak kasih. Semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili pemerintah. Kami persilakan. Ya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam rapat paripurna ke-11. Dan berikut penjelasan Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto. 6 Desember 2022, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP. Yang perlu saya underline adalah kitab. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab, kata-kata kitab ini menjadi penting karena ini akan menjadi bacaan kita semua. Jadi RUU KUHP setelah melalui perjalanan yang panjang sejak 1963, akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia. Tidak akan pernah sempurna. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkeinginan baik, Diko juga berkeinginan baik. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Itu yang bisa saya sampaikan.
rekan-rekan media sekalian, detail nanti bisa kita diskusikan pasal per pasal. Bisa kita diskusikan. Tetapi secara umum ini kita sudah serap apa yang bisa kita lakukan sebagai jalan tengah. Melihat sebuah bangsa bisa kita lihat dari kitab undang-undang hukum pidananya. Itu kira-kira peradabannya ada di sana. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, saya kembalikan kepada Diko sekalian, silahkan dicermati, dikritisi. Dan yang paling nanti bertemu dengan Diko sekalian adalah eksekutif sebagai pelaksana penegakan hukum. Itu ada di Pak Menkumham, Pak Presiden. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mempersilahkan kepada pihak yang tidak setuju dengan pengesahan RKUHP untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Yasona juga mengatakan akan gencar melakukan sosialisasi KUHP yang telah disahkan di seluruh penjuru tanah air. Kita ini kan harus melalui mekanisme konstitusi. Tadi kan kita kan semakin beradab, semakin baik, ya. Kepatuhan terhadap konstitusi, kepada hukum. Maka setelah disahkan, mekanisme yang paling pas adalah judicial review. Untuk itu, kalau ada pasal-pasal yang dianggap. Yang kedua, training. Kita akan tadi saya bilang 3 tahun ini waktu yang cukup luas bagi pemerintah, bagi tim, untuk bersosialisasi, membuat training kepada penegak-penegak hukum. Stakeholders yang jaksa, hakim, polisi, ini utamanya dulu, advokat, ya, pegiat HAM, kampus-kampus lagi, jangan salah ngajar dia nanti, ya kan, dosen-dosen jangan salah menjelaskan. Ini semua kan kita pastilah nanti Prof Tuti, Prof Yanti, Wak Wamen dan tim ini akan menulis buku. Ini akan dari kitab ini akan dilahirkan banyak buku tentang pertanggungjawaban pidana, tentang criminal act, tentang hukuman dan lain-lain. Dan ini akan membantu nanti kampus-kampus penegak hukum untuk ini, ya, untuk menjelaskan.